Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja dan cara pembuatan rangkaian kami, yaitu menjalankan dan memonitor motor DC menggunakan microcontroller ESP32. Di sini saya Tubagus Muhammad Untus Kurnia dengan NIM F1B020140. Saya Sulistyo Wahyu Hamdani, NIM F1B020138. Saya Jairin dengan NIM F1B022014. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini terdapat SP32 dan ada IC BTS 7968 dan ada IC LM7805 dan ada IC LM7809. Di sini juga ada rangkaian kapasitor kopling, rangkaian bypass kapasitor bertujuan untuk menjaga kestabilan tegangan dan mengurangi noise pada jalur catu daya suatu sirkuit elektronik. Di sini C3 atau kapasitor kopling yang dipasang antara jalur 3,3 volt dan GND berfungsi untuk menyediakan jalur impedansi rendah untuk noise frekuensi tinggi, memastikan tegangan 3,3 volt ini tetap bersih dan stabil. C4 100 nanofarad adalah kapasitor kopling yang dipasang dari jalur V-in ke ground. Di sini ada sensor infrared dan di sini juga ada terminal. Kembali ke SP, di mana V-in ini sebagai tegangan input, sedangkan 3,3 volt ini pin 1 adalah tegangan output yang masuk ke infrared, ini pin 4. Kemudian ada D14 atau pin 26 ini LED, fungsi untuk menyalakan LED ketika sudah ke connect dengan WiFi, maka lampunya akan menyala. Kemudian ada D26 pin 24 berfungsi untuk inputan sensor infrared, di sini masuk ke pin 2. Kemudian ada D32 di sini pin 21 sebagai PWM yang masuk ke sini di BTS, ini masuk ke BTS pin 2 untuk mengatur motor DC. Kemudian ada D35 pin 20 berfungsi untuk inputan sensor infrared. Jadi di sini dia masuk ke pin 1 di infrared. Kemudian ke BTS, di mana inputan pin 2 ini dihubungkan dengan resistor 10K untuk menjalankan PWM sebagai penggerak motor DC dan mengatur kecepatannya. Kemudian ada NH atau pin 3 dihubungkan juga dengan resistor 10K tersambung ke power supply 3,3 volt yang ada di SP, ini terhubung ke sini. Kemudian SR pin 5 dihubungkan secara paralel, di mana terdapat resistor 10K. Terus ada GND pin 1 dihubungkan ke GND. Kemudian ada IS pin 6
terhubung dengan resistor 10K. Ada kapasitor, ada tegangan 12 volt yang terhubung ke VS pin 7. Kemudian ada output pin 8, output PWM terhubung ke output PWM. Nah, di sini masuk ke terminal pin 4 untuk mengatur motor DC. Di sini ada IC LM7805 tegangan 9 volt ini diubah menjadi VIN yang masuk di SP 32, masuk ke pin 30 ini. Kemudian ada LM7809 di mana 12 volt mau diturunkan menjadi 9 volt, tapi dihubungkan secara seri dengan kapasitor C5. Kemudian ada LED dihubungkan dengan resistor R5 10K, kemudian dihubungkan ke dioda di sini, kemudian ke GND atau ground. Terus ada infrared di mana pin 1 dihubungkan ke SP pin 20. Ya, masuk di sini ke pin 20 ini. Kemudian ada DO pin 2 ke SP terhubung ke pin 24 di sini. Dan pin 3 ground terhubung ke ground SP di sini. Terus pin 4 3,3 volt terhubung ke pin 1 SP 3,3 volt. Di sini terminal di mana pin 1 terhubung ke sini di IC LM7809 sama pin 1. Terus pin 1 pin 2 terminal dan pin 3 adalah ground yang terhubung ke ground SP. Terus ada pin 4 yang terhubung ke BTS pin 8 output PWM. Pin 8 di sini. Jadi mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.
menjelaskan komponennya dan beserta fungsinya. Di sini kita menggunakan supply adaptor sebesar 12 volt dan di sini juga kita menggunakan microcontroller ESP32 yang memiliki output sebesar 3,3 volt dan outputnya satu lagi sebesar 5 volt. Kemudian di sini kita memiliki kapasitor yang berfungsi sebagai penyeimbang tegangan. Di sini kita memiliki tiga macam kapasitor dan ada 4 piece kapasitornya. Yang pertama ini dia sebesar 470 mikrofarad yang berfungsi untuk menyeimbangkan tegangan pada saat menggunakan motor besar. Misalkan nanti ketika ini mau diganti menggunakan motor besar, dia berfungsi untuk mencegah agar tidak drop. Kemudian yang ini kapasitornya sebesar 470 mikrofarad juga dan memiliki kapasitas tegangan maksimal sebesar 16 volt. Itu berfungsi untuk menurunkan tegangan dari SMD 7806 dan SMD 7805 yang di sini dimana fungsinya adalah menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 9 dan yang SMD yang 7805 menurunkan tegangan dari 9 menjadi 5 volt. Kemudian diteruskan ke untuk powernya microcontroller. Kita menggunakan IC BTN 7970 dan ada 4 resistor di atasnya, resistor SMD juga sebanyak 4 buah sebesar 10 kilo ohm. Kenapa kita menggunakan IC BTN 7970? Karena ampere atau arus maksimalnya dia bisa mencapai 70 ampere. Sedangkan kita menggunakan resistor SMD karena dia memiliki unit yang lebih kecil daripada resistor pada umumnya dan agar lebih memperingkas rangkaiannya dan mempercantiknya. Kemudian di sini ada LED, dia berfungsi untuk indikator ketika komponen ini telah tersambung oleh WiFi. Kemudian di sini ada motor sebesar 5 volt, motor DC, dan ada piringannya, dikopel oleh piringannya, dan kemudian ada sensor infrared yang memiliki 4 port. Bedanya dengan sensor yang biasa, infrared yang biasa, dia memiliki ada dua celah untuk memberikan perintah dan menerima perintah, memberikan cahaya dan menerima cahaya. Dan ketika gearnya ini cahayanya melewati gear ini, maka nanti dia akan dikalkulasikan dan akan dihitung satu putaran ini. Kemudian di belakangnya terdapat kapasitor keramik yang sebesar 100 nanofarad. Dia berfungsi untuk menyeimbangkan atau meredam noise ketika nanti getar, ketika dia berputar dia tidak bergetar. Untuk meredam di sini dia. Yap, di sini agak sedikit kecil memang. Itu sebesar 100 nanofarad. Kemudian ada juga kapasitor SMD lagi. Yang ini dan yang sebelah sini. Dia bertujuan untuk bukan kapasitor tapi resistor SMD. Dia untuk menjadi tahanan, peredam. Kemudian di sini ada soket dan terminal blok. Sekian. Baik, di sini kita akan mengkonfigurasi aplikasi Blink IoT ke project kita. Jadi buka Chrome, setelah buka Chrome cari Blink Console,
karena kami sudah mempunyai template, kita ke developer zone, cari template yang sudah kita buat. Di sini akan muncul token dan firmware configuration. Jadi ini tinggal di copy dan tokennya juga di copy, lalu di input langsung ke codingannya seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perintah atau codingannya dari project kami, yaitu project monitoring dan kontrol motor DC menggunakan SP32 dan aplikasi Blink. Bisa kita lihat di monitor yang paling atas, ini merupakan bagian pertama adalah identitas Blink. Kode ini berfungsi untuk menghubungkan ESP32 dengan aplikasi Blink. Blink print serial digunakan supaya pesan koneksi tampil di serial monitor. Sedangkan template ID, template name, dan auth token merupakan identitas dari project yang kita buat di aplikasi Blink. Token ini nanti dikirim ke email kita dan harus sama persis dengan yang ada di program supaya ESP32 terhubung. Masuk ke bagian kedua, ini merupakan library yang kita gunakan. Di bagian ini kita memanggil 4 library utama, yaitu Wi-Fi, Arduino, Wi-Fi client, dan Blink Simple ESP32. Library ini penting agar ESP32 bisa terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan aplikasi Blink. Kalau salah satu tidak ada, maka program tidak akan bisa dijalankan dengan benar. Kita lanjut ke definisi pin. Di bagian ini, kita menentukan pin-pin yang digunakan. Bisa kita lihat pin 14 untuk LED indikator koneksi Wi-Fi, pin 32 untuk sinyal PWM yang mengatur kecepatan motor, dan pin 26 sebagai input dari sensor optocoupler untuk membaca putaran motor. Jadi, setiap pin punya fungsi spesifiknya. Masuk ke bagian keempat, merupakan konfigurasi Wi-Fi. Bagian ini adalah pengaturan jaringan Wi-Fi yang akan digunakan oleh ESP32. SSID adalah nama jaringan Wi-Fi dan password adalah sandinya. Nanti ESP32 akan menggunakan data ini untuk masuk ke jaringan dan terhubung ke Blink. Selanjutnya, kita masuk ke bagian konfigurasi PWM. Bagian ini adalah pengaturan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor. PWM atau Pulse Width Modulation digunakan untuk mengontrol besar tegangan rata-rata ke motor. Frekuensinya 20 kHz supaya motor tidak terlalu berisik dan sesuai dengan kemampuan maksimal komponen BTN 7970 25 kHz. Dan resolusinya 8 bit, artinya nilai PWM diatur dari 0 sampai 255. Selanjutnya merupakan variabel penghitung RPM. Variabel berikut digunakan untuk menghitung dan menampilkan kecepatan motor. Pulse count menyimpan jumlah pulsa dari sensor. Last milis digunakan untuk menghitung waktu per detik, dan RPM untuk menyimpan hasil akhir dalam satuan rotation per menit. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi interrupt. Fungsi ini disebut interrupt service routine atau ISR. Fungsinya untuk menambah nilai pulse count setiap kali sensor mendeteksi satu pulsa.
Jadi kalau disk sensor punya 20 lubang, maka setiap lubang yang lewat menambah 1 hitungan. Kata iram ATTR membuat fungsi ini dijalankan lebih cepat karena disimpan dari memori RAM. Selanjutnya, handler blink. Bagian ini adalah penghubung antara blink dan motor. Saat slider di aplikasi digeser, nilainya dikirim ke pin virtual V0, lalu dibaca oleh program ini. Nilai 0 sampai 100% dari slider dikonversi menjadi 0 sampai 255 untuk PWM. Lalu dikirim ke pin PWM untuk mengatur kecepatan motor. Semakin besar nilai slider, motor berputar semakin cepat. Selanjutnya, bagian setup. Bagian setup dijalankan sekali di awal saat ESP32 pertama kali dinyalakan. ESP32 memulai komunikasi serial, menyalakan LED, menyiapkan PWM untuk motor, untuk menghubungkan sensor dengan fungsi interrupt. Terakhir, blink. Begin digunakan untuk menyambungkan ESP32 ke Wi-Fi dan ke server blink. Setelah itu, muncul tulisan ready di serial monitor. Yang menandakan perangkat sudah siap. Selanjutnya, kita masuk ke bagian loop. Bagian loop adalah bagian utama yang berjalan terus-menerus. Pertama, ESP32 mengecek apakah masih terhubung ke Wi-Fi. Kalau tidak, LED akan mati dan ESP32 mencoba menyambung lagi. Jika koneksi aktif, LED menyala dan blink dijalankan. Selanjutnya, setiap 1 detik ESP32 menghitung jumlah pulsa dari sensor saat interrupt dimatikan sementara. Data pulse count dibaca dan direset. Nilai ini dikonversi menjadi RPM dengan rumus RPM sama dengan jumlah pulsa dikali 60 dibagi 20, karena di sensor memiliki 20 lubang. Hasil RPM ini dikirim ke aplikasi blink lewat V1. Dengan cara ini, kita bisa memantau kecepatan motor langsung dari aplikasi secara real time. Baik, di sini adalah kita akan melakukan running pada rangkaiannya, di mana di sini lampu LED sudah menyala, tandanya dia sudah connect kepada blink yang ada di HP ini. Oke, kita akan menjalankan dulu ini dalam keadaan posisi 0 atau mati. Kita akan menjalankan dulu sebesar 50%. Oke, baik. Ketika sudah dinyalakan 100%, ini adalah gambaran atau tampilan dari motor DC yang sudah berputar dan sensor infrarednya. Kemudian kita dapatkan kecepatan sebesar 201 atau ya sekitar 200-an RPM. Kemudian ketika dia dijalankan sebesar 100%, terlihat dan terdengar suaranya lebih kencang dan lebih nyaring suaranya. Kita mendapatkan sebesar 345 RPM. Dan ketika kita matikan atau 0%, ya, motornya sudah mati dan 0 RPM. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.